Satu bismillah nggak ada Kan kayak kecuali gitu. bismillah al-fatihah. Tapi kalau dalam ma'rifatnya beda. Hmm. Kalau dalam ma'rifatnya kayak gini, kenapa kok harus bismillah ya? Karena kita tarik dulu di makna al-fatihah. Alhamdulillah, kalau dalam bahasa Jawanya ya, alhamdulillah utawi sekabehane puji, dengan segala puji. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kagungane Gusti Allah. Semua kepunyaan Allah. Rabbil alamin kang duweni alam dunia, kang mempunyai alam dunia ini. Rabbil alamin Ar-Rahman kang mau pengasih, Ar-Rahim kang mau penyayang. Ya, Maha pengasih, Maha penyayang. Nah, kita mau bersyukur. Kalau dalam kajian di Bambu, bersyukur alhamdulillah itu kan bukan dengan ucapan tapi dengan tindakan. Lah terus kalau nggak dibarengi dengan bismillah ya nggak sampai. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ketika kita mau benar-benar kasih Rahman Rahim zakat sedekah kan harus dengan bismillah. Kalau nggak dengan bismillah, kalau nggak menyebut nama Allah, akhirnya hancur. Hancurnya apa? Buat kederajatan. Ngasih biar saya dijadiin lurah. Ngasih biar saya dipuji. Iya enggak? Berarti kan bukan bismillah. Padahal bismillahi utawi kelawan sekabehane puji lillahi kagungan Gusti Allah Rabbil alamin kan duweni bismillahirrahmanirrahim. Bismillah utawi sekabehane puji. Ar-Rahman kang maha pengasih, Ar-Rahim kang maha penyayang. Ada suatu hikayat apa namanya orang tua. Jadi orang itulah dikatakan si A itu segala sesuatu pakai bismillah. Mau tiap buka lemari bismillahirrahmanirrahim, mau nutup alhamdulillah bismillah. Teruslah ya. Teruslah. Suatu saat sama cucunya, wah nenek ini bismillah terus. Ya. Nah kemudian suatu ketika apa yang dibutuhkan sama nenek itu dilemparkan ke sumur. Dilemparkan ke sumur, kemudian neneknya itu ya ke situ lagi dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata barang itu masih ada di situ. Dalam satu hikayat. Iya, dalam satu hikayat itu. Berarti ya keampuhan bismillahirrahmanirrahim itu yang memang tadi lawang orang tua zaman dulu bismillah walaupun bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa anu. Tapi memang karomahnya besar ya? Karomahnya betul. Karena kayak gini, ketika bismillahirrahmanirrahim utawi kelawan nyebut asma Allah, ketika kita memberikan sesuatu karena Allah, karena hati kita, itu bukannya nggak hilang, itu akan kembali lagi. Itu kan di sedekah, zakat, itu kan kayak gitu. Di dalam Al-Quran juga ada. Ketika kita memberikan satu butir, kayak ibarat satu butir ya, nanti Allah akan menggantikan dengan 7 tangkai, dan satu tangkainya berisi 100 butir. Ada ya? Ada. Ini keampuhan bismillah. Maka bismillah ini dalam hikayat itu bagus, tapi dibedah dalam ma'rifat. Coba deh. Jadi karomahnya begitu besar itu ketika kita segala sesuatu memberikan karena hati keikhlasan. Ya, betul. Kitab hisab. Masa. Ini dari barat ini mengambilnya. Ini bagus buat konten guys. Ciri khas wangu itu pakai cerutu. Wah, lagi ini guys. Wah, baik. Nyanyi. Buat konten itu pakai ini. Saya kalau ke sana itu ke dulu waktu ke mana SPM Ya. dikasih satu yang harga 650.000 Mahal. 650.000 dikasih saat kan 10 batang itu berarti 65.000 satu batang. Ada yang 6,5 juta Katanya iya. Ada yang 6,5 juta tapi udah habis katanya dikasihkan Panjang ini kali. Wah. tapi agak di dalamnya ya rasa apa gitu. Nggak emas lagi. Ya makanya bismillah apa enggak?
Yang pertanyaan ini Bismillah apa Bismillah enggak? apa enggak? Nah, kayak gitu. Karena kalau Bismillah nggak sampai situ. Loh, kalau Bismillah luas loh. Bismillah itu dengan Al-Quran luas Bismillah. Lah jangan kalau mau Bismillah harus lihat tetangga kok. Baru nanti Fatihahnya keluar. Ketika Fatihah keluar karena apa? Al-Quran keluar. Maka kalau orang belajar membaca, ini dari huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa. Setelah huruf hijaiyah, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan ada tartil ya. Iya. Setelah alif bata udah bisa sampai nanti baru masuk ke juz amma, yaitu pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah juz amma sudah hatam, baru masuk ke Al-Quran. Ini kalau membacanya. Tapi kalau dengan tindakan beda dibaliknya. Kalau tindakan kita belajar dari Al-Quran dulu. Setelah Al-Quran jenengan sudah hatam untuk perilaku alaqul karimah, masuk ke Al-Fatihah. Ketika sudah masuk ke Al-Fatihah jenengan hatam bisa secara alaqul karimah masuk ke Bismillah. Baru setelah Bismillah masuk ke Allah. Allah baru masuk alif. Ini kita hitungkan ya. Al-Quran masuk ke dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah masuk ke dalam Bismillah. Bismillah masuk ke dalam Allah. Allah masuk ke alif. 5 tahap. Ya. 5 tahap. Jadi sama. Rukun Islam 5. Untuk mencapai nanti titiknya rukun iman 6. Ketujuh sudah kalam orang umum mubasyar. Itu maksudnya. Wah. Jadi ini aja ada ini. Jangan pernah merhatiin telapak tangan enggak? Enggak. Telapak tangan ini garis kiri dan kanan beda. Ayo lihatin. Beda enggak? Beda. Iya beda. Beda ya. Ini tak jelasin. Ini ya. Ini saya dikasih ilmu baru. Nih. Yang ini yang kiri, ini nyampainya di tengah sini ya. Iya. Ya. Yang kanan nyampainya sini ya. Ini. Iya. Ketelunjuk kan? Yang kanan. Sama Gus. Ah. Sah. Oh. Sama enggak? Kalau saya sama. Yang kanan. Kesini semua ini. Ke tengah. Ini. Kesini. Deketan mana? Deketan mana aja? Kanan sama kiri deketan mana ketelunjuknya? Sama saya. Masa? Sama. Jenengan. Ini mau dekat kiri. Ini jenengan. Yang kiri? Sini. Ini. Oh. Ini. Nah, kalau ini nuju ke sini. Ini. Nah, ini kadang putus. Ya. Nah, ini. Ini kan ada 1, 2, 3 ya. Ya. Ini ke sini. Ini enggak tepung ya ini. Enggak temu. Yang mana itu? Yang kiri ya? Kiri. Yang kiri. Ini yang kanan. Ini filosofinya kayak gini. Ini harusnya jadi satu. Ini harusnya jadi satu. Kalau ini enggak. Ini kebalikan daripada di anatomi tubuh kita. Ini ibarat kita ini nanti akan menuju pada satu titik. Kita harus berpegangan pada 2. Yaitu syariat ma'rifat nanti berujung pada 1. Ya, syariat dan ma'rifat berujung pada 1. Dan juga nanti ada di sini 1, yaitu ketika kita nggak mengikuti ini, kita pakai ini nggak ada ujungnya, nih hancur, nggak sampai. Enggak, itu memang ini nggak ada ujungnya. Iya kan? Nah, kayak gitu. Ini jadi di sini karena apa? Di sini ada namanya ruas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk mencapai ruas 9, kita harus berpegang pada 5 rukun Islam ini. Jari 5. Ya, jari 5. Jari 5, jangan dengan belajar dari sini, untuk belajar nyampe ke sini, jangan harus berpegang pada ini dulu. Rukun Islam, menjaga lubang 9, baru nyaman ya bisa menjalankan yang 3 ini. Milih yang ini apa yang ini? Kalau ini pasti kayak gunung. Artinya genggaman tangan ini raga kita kayak gunung. Kalau saya nggak nyampe, malah ini yang nyambung yang ini enggak. Ya. Yang kiri yang kanan? Kanan juga sama. Masa apa?
Sama Gus. Ah. Oh, Iya lojo ya. Lojo, jenengan? Enggak nyampe. Oh ini. Oh ini. nyambung. Ini nyambung. Ini juga Nyambung. Jenengan coba. Ini nyambung, punya jenengan beda berarti ini produk lama ini. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini ternyata ada dibahas di Al-Quran ini kelasnya ada. Jadi untuk di sini. Makanya yang namanya ternyata orang mengatakan dosa ya. Dosa ini ternyata dari bahasa Jawa namanya dosa. Dosa 10. 10. kawan dosa. Biar kenapa kok kita nggak 10? Karena kita nggak pernah nol. Ketika kita mau ke nol, ini ada embel-embelnya. Makanya jam nggak pernah berhenti, berputar terus. Tapi kalau sudah tingkat nol sudah. Tapi nol itu ada dalam diri kita sendiri. Makanya apa? Kita nggak akan berhenti terus. Harus jangan berhenti terus untuk mencari apa Allah dengan cara kita mengenolkan. Makanya kalau orang nggak sampai tingkat nol masih dosa, sedoso. Kalau sedoso terus 11, 12, 13 kayak gitu. Ini yang dikaji dalam apa? Sedoso. Dosa. Makanya akhirnya orang-orang dulu jangkep ke tarang limo ini mengenulkan. Kemarin juga ada yang tanya masalah puasa. Nah, orang puasa syariat itu kan dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Kenapa kok puasanya orang laku dari maghrib sampai maghrib? Orang laku kan dari maghrib sampai maghrib. Apakah itu sah ataupun tidak itu tergantung dari kenyataan. Saya bilang gitu. Karena kalau puasanya orang arif ini terus menerus. Kalau puasanya orang zuhud baru ada batasannya, yaitu dari subuh sampai maghrib. Itu kalau orang zuhud ya. Kalau orang arif kan terus menerus. Nah kalau dalam syariat kenapa kok dipelajari ini puasanya dari subuh sampai maghrib? Karena siang ini keduniawian. Jadi kita ini disuruh memposlosong antara keduniawian. Nah kalau orang laku ataupun dulu orang bilang jawan lah ya. Ini disuruh mempos ke rasa kabeh. Apa? Donya yoyo, ilmu yoyo. Karena apa? Ilmu ini kadang kejawen ini kon mempos ke rasa manajer terlalu digombe waktu. Akhirnya nanti jadi lumuk. Nah kalau orang syariat, karena syariat sudah ada tuntunannya. Jadi yang perlu dibenahi apa? Keduniawian itu. Tapi kalau orang kejawen lorone kudu ilmu kudu dibenahi. Donya apa meneh? Mangke posone akeh ana karak, mute. Iya. Ya karena punya filosofi sendiri kok. Kalau syariat enggak, karena apa? Ilmunya wis bener. Karena itu ilmu dari wali. Lalu kejawen dari mana? Melewati, melompat. Kapitayan, itu kan pakainya kapitayan, bukan animisme. Bukan. Jadi kapitayan. Gitu. Kalau animisme ada puasa. Kalau kapitayan, ciri kapitayan, ini puasanya ini 1 kali 24 jam. Tapi kalau animisme cuman siang toh. Orang Nasrani itu puasa loh, jangan sembarangan. Iya, memang puasa. Tapi siang toh. Enggak, malam Gus. Masa? Malam. Ada? Jadi gini, Han, saya puasa, saya juga puasa. Cuma puasa saya itu 12 jam sama dengan orang. Dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Oh, ambil malamnya berarti. Iya, enggak ya. Pokoknya 12 jam, Bos. Mau dari jam 9 nanti jam 9. Oh, betul. Iya, jam 9 lagi. Tergantung dari yang nyuruh berarti Iya, ya. Oh. enggak. Emang Ada. ya kadang-kadang saya kata si kok tadi ya. Kadang-kadang saya puasa habis duhur mulai. Oh, jadi sak kerempeke dhewe. Iya. Waduh. Enggak bersatu ya. Enggak bersatu ya. Iya gitu. Ya, karena saya pernah dengar dulu. Asal 12 jam aja. Oh, saya dulu pernah ada dengar kayak gitu. Ya mungkin nggak didetailkan kayak gitu ya. Dia bilang, terus
sama di tempat saya juga ada puasa, tapi siang saya puasa nih lah, mungkin nggak dijelasin jamnya ya. Lah kalau malam, ya kalau saya malam udah. Jadi kalau misalkan mau jam 6 ya jam 6 nanti Oh. jam 6 sore lagi. Jadi 12 jam lah ya. 12 jam. Oh. Tapi kalau kapitayan deh, kapitayan 24 jam. 24 jam. Hindu itu Hmm. 24 jam. Hmm. Ini bedain kapitayan sama animisme. Kalau animisme ini dia pakainya 12 jam. Kalau kapitayan, makanya Islam ini komplit lah. Kenapa? Kenapa kok Islam masuknya yang 12 jam? Karena kan yang malamnya sudah digembleng. Hmm. Banyak ulama-ulama yang turun untuk akhirat, untuk ilmu-ilmu loh. Ya. Nah, itu. Nah kalau orang kejawen kan belum ada tuntunan. Kayak sholat 5 waktu, ini kan belum ada tuntunan. Nah kalau orang syariat sudah ada, makanya yang digembleng siangnya, Iya. yaitu puasa syariat. Makanya kan saya dulu mikir, kenapa kok orang Jawa ini selalu puasanya 24 jam? Ternyata kayak gitu. Karena apa? Dia melangkah kayak gini. Jadi ini dulu ma'rifat memang ya. Tapi dengan tengah kan sudah turun wali. Hmm. Nah wali ini kan yang menciptakan syariat. Ya. Nah ini dilangkahin ke sini. Hmm. Jadi ini nggak direken. Hmm. Jadi sebenarnya kalau orang kejawen sampai ziarah ke wali ini bingung. Lah bagaimana sopo? Betul. Betul. Jadi syariat itu kan yang memulai kan para wali Allah. Ya. Betul. Jadi wali ini terus kalau kita nggak ngerjain syariat, terus kita mau datang ke tempat wali ya. Ya. Ibaratnya jenengan nggak ngikutin keabahan tapi datang ke abahan masih ke abahannya lalu bang apa berarti kayak gitu ya ini jadi melangkah. Makanya apa disuruh puasanya 24 jam buat apa? Buat nginget loh kowe urip nang donya kowe Pak melu sapa Pak melu aku Pak melu sapa ngono nek Pak melu aku yang nganggo syariat kayak gitu. Makanya saya bilang kalau ada orang laku nggak melakukan syariat ini dilihat dulu. Makanya jangan langsung kita doktrin orang itu salah, jangan. Kadang apa dia dalam tahap dasar awal atau fase yang selanjutnya. Nah, ini maksimal ini 2 tahun. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti dia salah. Nggak boleh sampai lebih. Itu 2 tahun itu kalau ibarat orang kuliah ini saatnya skripsi dia batal. Itu tadi bilangin. Kalau saya kan setahun, saya setahun. Saya dapat tugas setahun. Jadi saya syariat, habis itu saya petunjuk, disuruh istilah kembali lagi ke zaman dulu. Nanti sampai nanti dikasih tahu. Jadi saya nggak tahu berapa tahunnya. Aturan kan saya harus ke Kudus. Saya ngelakuinnya kan di Kudus. Maka ada yang katakan jadab. Oh jadab. Kalau jadab itu enak, enak. Orang gila. Iya. Jadab. Nah kalau ini jadab sekarang enggak. Jadi kita masih tinggal di kampung, cuman nggak melakukan syariat. Kenapa? Coba sampai di mana kekuatan imanmu dengan tidak kamu melakukan. Nah ini nanti hasilnya apa? Ketika kita ini sudah selesai, ketika kita melihat orang yang nggak sholat ataupun apa, kita langsung nggak mendoktrin orang itu salah enggak, orang itu dosa enggak, karena binafsi dosa dan pahala itu tergantung dari Allah kan? Nah, karena belum tentu ternyata orang itu dia sedang laku. Nah ini kita kembalikan ternyata itu setahun ya. Makanya saya tadinya nggak bingung, nggak tahu berapa tahun. Ketika sudah selesai baru saya dikasih tahu, dapat petunjuk lagi. Kalau ada yang bilang orang ma'rifat thariqah kayak bahasanya sampai lebih dari 2 tahun itu bohong, nggak ada. Kalau ada yang bilang tapi kan dia kesadarannya dicabut. Kalau kesadaran dicabut, sedangkan kesadaran dicabut, orang wudhu aja nggak sah, apalagi orang sholat. Iya. Benar nggak? Kemudian apa namanya, gugur kewajiban juga. Iya. Nah terus dia masih di dunia kok. Nah terus yang mempertanggungjawabkan ini siapa? Seumpama saya pinjam mobilnya bawahan, terus ketika di daerah Gedangan, mobil saya tinggal toh. Nah ini nanti yang mempertanggungjawabkan siapa? Tetap saya kan. Kecuali mobilnya sudah saya kembalikan, udah bebas. Saya mau dengan apa ini. Nah, makanya hati-hati.
Nah ini yang dinamakan berhala. Ya zaman berhala ini banyak banget. Ya, hati-hati. Sekarang orang di sini wali sedikit wali. Yang wali asli ini punya tanggung jawab. Karena apa? Wali ini penolong. Contoh, wali murid nolong nggak? Wali pangan nolong nggak? Nolong. Nah terus kalau wali kayak gitu, nolong dari mana saya tanya? Padahal orang nggak sadar. Ini sholat nggak sah, wudhu nggak sah, gugur kewajiban, apa puasa juga nggak sah. Iya nggak sah. Nggak gugur kewajiban, udah nggak ada kewajibannya. Terus ada yang bilang kayak gini, tapi dia hebat loh, karomahnya besar. Karomah apa? Ketika, wah dia bisa kayak gini, saya nggak heran karena apa? Ada dua sukma, sukma jahat dan sukma baik. Kalau ini saya jaminan sukma jahat. Iya. Sukma jahat, masuk nggak? Sekarang secara ini asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi. Lah ketika bersaksi, lah terus kok ini ditinggalkan toh? Lah terus ini yang mempertanggungjawabkan siapa? Ayo, yang bertanggungjawabkan siapa? Ya, padahal ini nama ada bandrol ya ini di sini. Ada sertifikat loh. Pasti kena tuntutan ini. Jadi terdakwa. Berarti lari daripada tanggung jawab, artinya lari daripada amanah. Padahal Allah ini memberikan amanah untuk selalu mengabdi kepada Allah. Gimana mau Muhammad? Nah ini makanya kalau udah belajar kayak gini, ada orang kayak gini, nggak heran. Maka yang Semar dulu pernah bilang kayak gini, ojo gumunan, ojo kedunan, ojo kagetan, ojo alem.